Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Cibodas, Bapak Cecep Rahmat SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Cibodas, yang alhamdulillah pada kesempatan ini semuanya bisa hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan sholawat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan, baik sehat rohani maupun jasmani. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan benar-benar kepada kita semua selaku umatnya, yang insya Allah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul dalam acara pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif atau yang disebut dengan diseminasi. Baik, untuk memulai acara ini marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dan acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah untuk mengefektifkan waktu dan tempat. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat, saya ucapkan terima kasih kepada pengatur waktu dan pembuka acara. Yang terhormat para Dewan Guru SDN Cibodas, dan yang saya banggakan calon guru penggerak angkatan 11 yang saya hormati. Mangga Beng, duduk. Masuk aja di kaos. Iya. Masuk, saya. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur bahwa kita sudah diberikan kesempatan atau kesehatan, baik sehat iman, Islam, dan sehat segalanya, dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, terima kasih atas waktunya. Namun saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, permohonan maaf karena kemarin beberapa hari tidak bisa membersamai ibu bapak di sini karena ada hal-hal kaitan kedinasan, ya, yang namanya kepemimpinan itu tidak bisa menolak. Nanti juga ibu bapak suatu saat menjadi seorang pemimpin pasti akan mengalaminya, karena yang namanya sifat duniawi ya nak. Kalau tidak mau disibukkan dengan dunia, berarti kita hijrah ke akhirat. Karena di akhirat tidak akan ada diseminasi. Itu ya. Baik, kita lanjut ke akhirat. Akhirat. Mau hotel. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan, atau kalau kabar melihatnya baik-baik ya ibu bapak. Alhamdulillah kelihatannya baik-baik, karena seorang pemimpin ketika melihat bawahannya
atau teman-teman rekan sejawat berkumpul itu paling senang, ya. Paling senang karena apa? Karena merupakan suatu keberkahan, ya, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita itu selalu diberikan kesehatan untuk beraktivitas sebagaimana mestinya. Untuk selanjutnya ada yang ingin saya sampaikan mengenai diseminasi. Nah, ada catatan sedikit. Ini mungkin harapan, ya, harapan kita, boleh dianggap harapan semua. Diseminasi budaya positif ini merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma dan kebiasaan positif dalam lingkungan sekolah, terutama kita di lingkungan sekolah, yang bertujuan untuk menciptakan siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu ini merujuk ke visi kita, visi sekolah kita, dan visi yang dirumuskan pada waktu perumusan visi guru penggerak juga. Ada berkarakter, kemudian ada cerdas, dan yang lainnya. Kemudian harapan yang lainnya, calon guru penggerak bisa menyampaikan beberapa yang akan disampaikan, seperti kita sebagai guru itu perannya apa saja, ya, diantaranya posisi 5 posisi sebagai kontrol, ya, kemudian penerapan budaya positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan manusia, 5 kebutuhan manusia, dan yang paling disukai oleh CGP yang tidak ada, ya, sekarang Benyang, calon guru pensiun, yaitu segitiga institusi, ya, itu yang paling disukai beliau. Ada 6 kalau tidak salah. Nah, nanti itu akan dibuat atau dibahas oleh calon guru penggerak. Jadi saya di sini hanya sambutan. Kalau di istilah dalam bahasa Sunda itu, ada yang tahu sambut? Nyambut, ya, nyambutnya nyingkalnya. Nah, apa itu nyingkal? Nyingkal teh di sawah. Ngawuluku lah. Nah, nyingkal berarti itu hanya membalikan tanah yang di bawah ke atas. Itu hanya sebatas itu. Jadi ngalembutkeun nama disebutnya ngagaru. Nah, jadi ngagaru namanya kecil-kecil. Itu calon guru penggerak. Jadi insya Allah beliau akan membahas tentang budaya positif. Nah, ini diharapkan semua guru yang ada di SDN Cibodas, baik yang sudah guru penggerak maupun yang belum, kita bisa menerima transferan ilmu dari calon guru penggerak dan bisa menerapkan di kelasnya masing-masing, ya. Dan ini bukan hanya sekedar diterapkan pada saat tugas saja. Jadi konsisten, ya, kalau bahasa dengan nama. Jadi berkelanjutan. Jadi tidak hanya sebatas calon guru penggerak melaksanakan pendidikan guru penggerak, tapi harus berkelanjutan, konsisten. Ini harapan kita, karena apa? Karena amanat untuk pendidikan itu kita di dalam visi tadi harus membuktikan bahwa visi sekolah kita itu menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, ya, kemudian sehat dan religius. Itu apanya tadi loh, insya Allah karena didamelkeun ke baligona supaya apa. Nah, itu harapan sekolah, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua agar kita bisa merealisasikan di setiap kehidupan sehari, baik di sekolah, di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi suasana positif itu harus kita tanamkan, apalagi kita sebagai guru yang dulu dan dididik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara penyampaian atau penyebaran budaya positif ini bisa dilaksanakan dengan lancar oleh calon guru penggerak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Cecep selaku Kepala Sekolah SDN Cibodas yang mana telah memberikan sambutan yang begitu sangat luar biasa, dan terima kasih juga tentang motivasinya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan kepada acara inti, yaitu pemaparan, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif atau yang disebut dengan diseminasi oleh Ibu Reni Cahyati SPD. Oleh karenanya waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk pengatur acara, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cibodas, Bapak Cecep Rohmat SPD, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN Cibodas ya. Terima kasih ya untuk waktunya berkenan hadir di sini dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif atau diseminasi ya. Mungkin kita saya di sini bukan untuk menggurui ya, tapi di sini kita hanya berbagi saja ya. Mungkin ada yang udah berpengalaman, silahkan di sini diseringkan berbagi ya. Jadi kita di sini untuk berbagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Gimana? Masih pada semangat? Ini udah siang ya, udah hampir jam 11:30 ya. Kayaknya seperti loyo-loyo nih. Aduh. Biar semangat, gimana kalau kita es breaking dulu ya? Oke. Sanes badai minum es. Oh. Dibagi es. Silakan semuanya dimohon untuk berdiri ya. Ikuti gerakannya. ketawa-ketawa ya. Gerakan-gerakannya alhamdulillah sekali ya. Banyak sakit perut sama sakit Oh iya, kata Pak KS asal jangan sakit hati aja ya Bu ya. Kalau sakit gigi gitu. Jangan Pak, sakit hati jangan. Oke, terima kasih ya partisipasinya Bapak Ibu semua yang mau menggerakkan ya, menggerakkan badannya ya, bergoyang dan tertawa bersama. Oke, di sini kita lanjut ke yang pertama yaitu budaya positif. Nah, budaya positif ini banyak sekali ya di dalam budaya positif itu nanti yang akan saya sampaikan itu banyak. Yang pertama ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Nah, di dalam disiplin positif itu terdapat nilai-nilai kebajikan.
nilai-nilai kebajikan itu universal banyak sekali ya. Contohnya kan seperti disiplin ya, seperti itu. Ada yang tahu lagi? Apalagi? Empati ya, bergotong royong, kolaborasi, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali ya. Kalau dijabarkan satu-satu banyak. Terus selanjutnya ada perubahan paradigma belajar. Terus ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi itu ada dua, ada ekstrinsik dan intrinsik. Terus posisi kontrol guru ya, nanti kita mengetahui posisi kontrol guru itu ada 5 ya. Soksian kaca laptop pas palebah kontrol ya. Terus keyakinan kelas yang mungkin beberapa guru di sini sudah ya menerapkan membuat keyakinan kelas ya. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi, itu bagaimana kita menghadapi masalah ya, kalau ada masalah di kelas atau di sekolah, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Next. Nah, di sini yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai tadi yang telah disampaikan oleh Bapak KS kita ya. Jadi pembelajaran di sekolah itu harus berdiferensiasi dan nanti mewujudkan murid yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Next. Nah, di sini profil pelajar Pancasila mungkin sudah pada tahu ya. Ada apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, itu ada nyanyi ya, boleh. Sok silakan. Itu ada gerakannya loh Bu. Nah, coba semua berdiri lagi, bergerak lagi. Ya, ada. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan semuanya. Sudah pada hafal ternyata ya di sini. Oh ya, berarti sudah diterapkan ya di kelas-kelasnya ya untuk biar mungkin di belakangnya. Sarang bututi gitu. Sarang bututi itu kabar naon. Oke, lanjut. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Nah, di sini ada ilusi, di sini ada gambar ya. Seseorang itu di belakangnya itu ada kunci. Biasanya suka ada dalam mobil ya. Nanti digerakkan. Mainan anak ya seperti itu. Ini ilusinya seperti ini ya. Ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi yang di belakang ini merupakan gurunya, yang ini adalah murid ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kan kita sebagai guru ya biasanya kalau anak berbuat salah kita selalu menguatkan ya. Kenapa? Gitu ya, seperti itu. Itu untuk menguatkan karakter. Terus ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa ya. Jadi ini hanya sebuah ilusi saja. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada stimulus responnya di sini adalah realitas kebutuhan kita sama. Tapi dalam teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda ya. Terus semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Jadi stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kesalahan itu tidak hanya berujung kesalahan ya, tapi memiliki tujuan. Jadi setiap orang itu berbuat kesalahan pasti memiliki alasan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri ya, bedanya seperti itu. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata dalam teori kontrol saya ini tidak bisa mengontrol orang lain ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, untuk teori kontrol itu kolaborasi dan konsumsi menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus stimulus respon, model berpikir menang kalah ya. Nah, untuk teori kontrol itu model berpikirnya itu menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah tapi menang-menang. Selanjutnya, nah di sini disiplin positif ya. Ada yang tahu disiplin itu apa? Yang kita ketahui disiplin itu apa? Ya, bisa dibaca bersama-sama ya di sini. Disiplin berasal dari kata disiplina. Benar tidak Bapak Ibu bacanya disiplina? Ya, serapan dari bahasa asing ya, yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita itu terhadap murid tidak dengan paksaan. Oh, nanti kalian kalau misalnya mau ke depan nanti ibu kasih imbalan ya. Ya, jadi tidak seperti itu ya. Terus ancaman, awas kalau tidak mau ke depan ya. Nah, tidak seperti itu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ada dorongan dalam dirinya sendiri ya. Motivasi intrinsiknya itu dari dalam. Jadi kan biasanya kita kalau anak pengen aktif biasanya dibujuk ya, pengen ini dibujuk atau tidak ancaman. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mari bersama-sama kita belajar ya untuk saat ini kita rubah paradigma seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini umum ya, tidak melihat latar belakang, suku agama seperti itu. Di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa. Tadi sesuai ya, yang profil yang tadi digerakkan ya dalam lagu itu. Profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, itu untuk profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya. Terus ada juga dari IBO Primary Years Program atau PYF. Sanes FYF-nya. Hari di TikTok mah FYF ya. Ini mah PYF. Iya, apal atuh. Iya, kalau dalam TikTok itu FYP. Kalau ini mah PYP ya. Nilai-nilai kebajikannya itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan
komitmen ya. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan dari PYP. Terus ada juga keterampilan hidup atau life skill. Di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kita melakukan yang terbaik ya dari diri. Selanjutnya, ini adalah motivasi perilaku manusia. Ada, tadi kan sudah dijelaskan ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya seseorang melakukan sesuatu daik karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kita sebagai guru ya, misalnya ada rapat nih ke bawah. Karena kita itu menghindari ya, takut dihukum atau karena tidak nyaman sama atasan, jadi kita teh ngawarong ya, seperti itu ya. Terpaksa cina judul itu dari hati ya Pak, nggak tahu siapa ya Pak ya. Contoh seperti kemarin ya, suka minta imbalan. Seperti kemarin kita upacara minta imbalan, dibuatkan kopi terlebih dahulu. Terus untuk mendapatkan, ini yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya saya sendiri ya, misal ini mah contoh ya, bukan saya, hanya ada di Cirebon ya, bukan di sini. Contohnya misal mengikuti PGP ya, mengikuti program guru penggerak itu karena ingin mendapatkan imbalan ya, ataupun karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu ya. Kita ingin meningkatkan, menambah ilmu kita, kompetensi kita gitu ya. Terus motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang bagus ya, motivasi dari dalam diri sendiri ya, karena kita ingin menjadi yang lebih baik, meningkatkan kompetensi diri gitu ya. Ini yang baik ya. Terus selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari keyakinan atau hukuman ya, yang seperti tadi ya. Jadi kita melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Terus untuk menambahkan imbalan penghargaan dari orang lain, kita mau nih melakukan maju ke depan misalnya karena mendapatkan imbalan, dikasih uang misalnya tuh ya, dikasih uang nih sama guru atau dikasih makanan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang tadi motivasi intrinsik ya, ini masuk ya. Jadi karena diri sendiri, jadi keinginannya bukan karena paksaan atau disuruh oleh orang lain, tapi karena dia ingin sendiri. Nah kesadaran dirinya ya. Oke, selanjutnya. Nah di sini ada kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5 ya. Kebutuhan dasar manusia di sini pengertiannya dulu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini semuanya butuh ya. Kita lakukan mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, contohnya apa yang bertahan hidup? Kita butuh apa saja? Makanan, tempat tinggal, kan, pakaian, ya, kesehatan. Itu untuk bertahan hidup ya. Uang ya. Tidak lupa ya, uang itu nomor 1 ya. Kalau tanpa uang kita tidak bisa membeli makanan, pakaian. Pasangan. Bisa bertahan. Bapak Sule bisa bertahan ya. Bisa bertahan ya, bertahan hidup ya, tanpa pasangan. Iya bisa, itu Pak masih bisa. Tapi kalau tanpa makan, tanpa pakaian Pak, mas saya gitu ya.
Ya. Terus selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, kita pasti ya ingin merasa diterima kan di lingkungan ini, tidak menyendiri seperti itu. Ingin juga disayangi apa ya? Butuh ya, sangat ingin disayangi ya. Ya begitulah ya Bapak Ibu. Terus kebutuhan lainnya yaitu penguasaan. Contohnya di sini apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, jadi penguasaan itu kita pasti ingin didengar ya, ingin dianggap ya. Di sini itu bukan kita teh setiap hari ada tapi tidak merasa dianggap, terhinakan mungkin ya. Ya, karena tidak ada penguasaan jadi terhinakan mungkin ya. Oke, selanjutnya ada kebutuhan dasar kebebasan. Nah, contohnya kebebasan ini apa? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, jadi setiap orang itu memiliki kebebasan ya. Mandiri, memiliki pilihan apa? Misalnya ini Pak Suhe memiliki pilihan apa? Ingin menjadi guru atau pilihannya ada yang lain ya, itu kebebasan ya Pak Suhe ya. Atau Bu Tuti misalnya memiliki apa? Kebebasan apa? Jajan. Nah, jajan ya, itu kan termasuk kebebasan ya. Bebas memilih topik. Iya, bebas ya. Makanan yang disukai. Nah, begitu ya, tidak harus setiap orang itu sama ya. Oh, kudu iya pokoknya menurut. Pajar kudu resep masuk lada. Tidak ya. Tapi kan setiap orang memiliki kebebasan. Ada enggak pajar mah resepna oge seblak. Ya. Cimin, cenah cimin. Oh, ngemil. Ih, benar sekali ya. Ternyata. Boleh, tenang Bu, nanti dibagikan videonya Bu. Nah itu ya, tolong dinotis ya Pak KS ya, nanti disampaikan ya. Tenang, Bapak Pajar nanti aman. Ini ada bestinya, aman. Terus ada kesenangan. Kesenangannya apa? Bermain, jajan, humor, seperti ini ya. Antusiasme, tertawa, ini kan kesenangan ya. Main apa Bu? Main apa? Ibu sering nggak main FF ya Bu ya? Selasari sesarangan atau masih Pak? Ode gejeng ke tempatnya ya. Nanti seperti tadi ya, bertahan hidup kalau tidak punya pakaian itu seperti ODGJ Pak. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Penghukum. Coba di sini contohnya apa? Misalnya beres upacara ya. Nah, beres upacara yang tidak memakai atribut biasanya kita apa? Dikumpulkan di lapang ya. Terus apa lagi? Disuruh hormat ya, disuruh hormat selama 1 jam? Iya. Nyanyi Indonesia Raya. Nah, sekalian menghafal ya. Ya, bisa jadi juga ya. Penghukum. Terus pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti apa? Pembuat merasa bersalah. Kamu sih. Gara-gara Kamu ibu sih. jadi kena teguran kepala sekolah. Seperti itu ya. Gara-gara kamu kelas ini menjadi kotor. Gara-gara kamu kita dimarahin oleh wali kelas atau guru kelas ya. Seperti itu. Pojokan. Terus kalau posisi kita sebagai teman, iya nak, ya seperti itu kan ya. Tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan yang sama. Ya. Oh bisa ya kalau untuk laki-laki, kalem bro katanya teh, kalem. Aku bro. Jangkrik bos. Jangkrik bos katanya. Banyak baraha. Mungkin kalau untuk guru ke PKS, Bapak pada dipangadamalkeun kopi. Nah, mungkin seperti itu ya.
Nah, tapi itu teh karena ada keinginan gitu ya. Nah, seperti itu. Terus pemantau itu biasanya seperti apa? Oh gitu, langsung pakai gerakan. Jadi kita hanya melihat ya tindakan-tindakan anak seperti itu. Terus manajer, nah yang diinginkan itu guru itu bersikap seperti manajer. Jadi setiap anak itu memiliki kesalahan itu merupakan hal yang wajar, tapi bukan berarti kita harus memberikan hukuman. Tapi kita melakukan pendekatan terhadap anak itu, melakukan diskusi. Ditanya alasannya, kenapa? Karena setiap kesalahan itu pasti memiliki alasan. Seperti contohnya ada anak kesiangan ya. Itu kenapa? Kita tanya dulu alasan, jangan langsung pas kesiangan. Mana? Kunaon make kebenaran wae? Ya tidak seperti itu, tapi kita bawa menstabilkan identitas dulu ya. Kita tanya dulu, pasti setiap anak maka itu ada alasannya. Apakah mungkin malamnya ibunya sakit, membantu ibunya, jadi dia kesiangan, atau malamnya dia hanya bermain HP saja gadang ya, main malam tadi teh Bu, main FF. Kalau Bu Tuti kesiangan katanya TikTokan dulu tiap malam. Nonton bola terus perpanjangan waktu, jadi waktu panjang. Oh iya, nonton bola perpanjangan waktu ya. Seperti itu ya, itu bisa. Jadi kita tidak menghakimi anak tersebut ya. Diajak diskusi dulu, kita cari tahu alasannya dulu. Terus kita juga tidak semua orang pasti memiliki kesalahan ya, pernah berbuat kesalahan ya. Tidak ada manusia yang sempurna ya, setiap orang. Pasti Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan? Sering. Oh, sering ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita refleksi ke diri sendiri ya. Oh iya, kita juga dulu pernah di posisi ini, pasti kita pernah melakukan hal ini. Ya, Bapak Fajar ya? Iya. Oke. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasusnya ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nih, penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Tidak ya Bapak Ibu ya? Paling seharian 1 jam. Tidak ya. Pembuat rasa bersalah. Nah, di sini ada kita tanya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak, ya, itu pembuat rasa bersalah. Jadi anaknya merasa, oh iya yang saya lakukan ini salah. Terus selanjutnya, nah ini sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kita memposisikan diri bukan sebagai guru ya, sebagai teman, tapi tentunya dengan ada batasan ya. Bukan berarti murid dengan guru sebagai teman enggak kayak seumuran, tidak juga ya, tetap ada batasannya. Bro, punten bro. Bro ini tidak ada bronya. Terus belum Bapak. Sebagai pemantau di sini contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi kita mengingatkan kembali ya konsekuensinya kepada anak. Setelah pulang sekolah, kamu bilang kepada orang tuamu ya untuk membelinya dan jangan diulangi lagi. Tadi karena kan pas upacara atributnya tidak lengkap ya. Jadi kita beritahu karena kita kan sebelumnya sudah memberitahu kalau atributnya tidak lengkap berarti pasti ada konsekuensinya. Itu sebagai pemantau. Nah nanti disuruh bilang ke orang tuanya untuk membelinya dan minta untuk tidak diulanginya kembali. Itu sebagai pemantau. Selanjutnya sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, jadi kita mengingatkan kembali ya. Jadi anak itu sadar tidak kalau dia itu melakukan kesalahan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak itu sendiri tahu harus bagaimana gitu ya supaya tidak mengulangi kesalahannya. Mencari solusi sendiri berarti ya itu merupakan contoh dari manajer. Nah, di sini coba tadi kan sudah dibahas 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Coba ini
posisi kontrol apakah aku? Di sini ada saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mana coba? Membuat rasa bersalah. Ibu kecewa sekali dengan kamu ya. Bapak kecewa sekali dengan kamu. Terus selanjutnya. Nah, ini posisi apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ayo apa? Bukan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghujat ada kan? Penghujat, pembuli. Penghukum ya. Ya, jadi kita ini sudah menjudge anak itu tidak pernah benar ya untuk melakukannya. Terus selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini manajer ya. Tiga restitusi. Jadi sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, selanjutnya, ayolah lakukan demi teman ya, sudah jelas. Jadi kita posisinya sebagai teman. Terus kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman ya. Kamu tidak pernah. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu di sini saya mau bertanya, kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Kelasnya jadi keras. Ada yang mau menjawab? Oh, Ada. Bu Tuti, bagaimana Bu Tuti? Iya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Kalau misalnya peraturan kelas itu kan diatur mungkin oleh satu orang, terus ada suatu keterpaksaan dari orang lain. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah keputusan bersama gitu ya, jadi bisa disepakati bersama dan semuanya juga istilahnya ikut andil gitu ya, jadi semuanya bisa menerima. Nah, seperti itu, tepuk tangan. Terima kasih Bu Tuti. Ibu, ingat yang tadi Ibu melakukan sesuatu karena apa? Tadi motivasi itu tadi ada berapa? Ada 3 ya. Intrinsik dan ekstrinsik. Yang ekstrinsik itu tadi ada 2 ya. Karena hukuman, penghargaan, terus imbalan ya. Saya mencontohkan ya. Budaya positif itu. Apa Pak? Positif. Mohon maaf Bapak, itu berbeda konteks lagi ya Pak. Tenang Bu, saya dukung, itu berbeda konteks lagi. Aku padamu. Mantap. Karena kita dari sini ke sana tidak memakai air ya Bu ya. Oh jadi curhat, tidak apa lanjut. Sama kemarin, Oke. Belum tadi Bu Neng tadi mau menyampaikan pendapatnya. Pendapat saya mah karena alasannya kalau peraturan kelas biasanya itu menggunakan kata atau kalimat negatif, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah kalau di keyakinan kelas jadi kita menjagalah kebersihan kelas. Jadi menyebutkan nilai-nilai kebajikan tadi ya. Jadi kita rubah kata-kata yang negatif itu menjadi kata-kata yang positif. Oke, terima kasih Bu Neng. Ada lagi yang mau menambahkan? Bapak Fajar mungkin? Fajar lagi. Sudah punya temanmu. Yang sesuai Fajar sad boy. Apa itu artinya? Fajar sad boy. Bapak Sule mungkin mau menambahkan? Cukup dilanjut saja. Cukup dilanjut saja. Nanti Bapak KS ada yang mau ditambahkan? Dilanjut. Oke, gaskeun. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Nah, yang pertama itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Tadi ya ada. Jadi bersifat abstrak itu kan tidak terlihat ya. Jadi kita tidak tertenjok. Tersirat Bapak, maksudnya itu tersirat ya. Bukan tidak tertenjok Pak, tidak tersirat ya. Terus berupa pernyataan universal tadi, nilai-nilai kebajikan ya, dari kata-kata yang negatif jadi menjadi kata-kata yang positif. Di sini ada dibuat dalam pernyataan yang positif. Tadi contohnya dilarang membuang sampah, diganti lagi dengan kata-kata yang positif. Buanglah sampah kepada tempatnya. Nyala abangku, ini benar ini abang kita semua. Tidak jajan berlebihan, positifnya. Hematlah. Tidak boros Pak. Sebanyak-banyaknya. Kata-kata
kata-kata positifnya yang dimaksud Bapak bukan itunya. Kata-kata positifnya seperti apa? Begitu ya Bapak ya. Iya. Nanti kita terapkan. Nanti kita minta endosan ya. Oke, selanjutnya di sini sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya itu sedikit tapi mudah diingat. Ulah panjang-panjang tuh ya. Nah, seperti visi sekolah kita, si daster sereng ya. Itu kan mudah diingat ya. Pas pertama kita bikin misi sampai sekarang itu mudah diingat. Semua ingat. Apa visi sekolah SDN Cibodas? Pasti semua ngejawab si daster sereng. Coba ada yang tahu si daster sereng itu apa? Generasi cerdas, berkarakter, sehat dan religius ya. Itu arti dari si daster sereg. Jadi mudah diingat ya kalau si daster seregnya ya. Terus di sini sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita. Jangankan kita mengajar di SD, hoyong disamikeun sareng ngajar di SMA, di SMP seperti itu pasti berbeda. Atau kita posisinya ada di diskotik ya, di sisi kotak saeutik lah sakieu mah nya. Jauh. Atuh leuweung teuing. Oh, cahaya. Jangan disamakan kita ini seperti sekolah-sekolah yang ada di kota gitu ya. Itu tidak bisa disamakan ya. Terus disamakan di karpetan atau tiasa kan ya? Sama kota Waringin. Oh iya bisa ya, sama-sama kota Waringin. Tapi kita mah kota Waringin. Oh ya ada Briling tapi belum ada Alfamart katanya. Ope sok kayak Briling. Ya, kita berarti sudah menerapkan budaya positif itu. Ada saldo tak? Atau cash? Karena dia menghindari yang namanya admin. Ayah Alfa gini ya. Alfa Muhammad. Enggak, ada apa murid saya ada namanya apa? Nanti ada di dalam kasus ya. Ya, nanti ada di dalam kasus ya. Kita membahas alfa. Oke, lanjut di sini. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tadi ya yang seperti Ibu Tuti jelaskan ya, berdasarkan kesepakatan bersama, bukan membuat sendiri. Ini buat sendiri, pokoknya mah teu hayang nyaho ieu gitu ya, seperti itu ya. Itu mah berarti namanya peraturan ya. Kalau kesepakatan berarti kita berembuk ya. Atas kesepakatan bersama semua siswa itu dilibatkan kan di dalam kelas. Di sini ada contohnya, mungkin Bapak Ibu juga sudah membuat keyakinan kelas ya di kelas masing-masing. Dan mau dibacakan, saya juga tidak terbaca ternyata ya fotonya. Tidak ketenjo ya? Tidak ketenjo Pak, hanya tersirat. Oke, selanjutnya next. Ya ditunggu-tunggu. Sini kita ya kehilangan satu orang, kehilangan. Kesannya sedang kemana ya, si bapaknya sedang ada tugas ya, pemberkasan. Ini yang paling beliau sukai yaitu segitiga restitusi. Mungkin kita sudah beberapa kali ya mendengar yang namanya segitiga restitusi, sanes prostitusi Ibu ya, restitusi. Nah, di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Itu adalah pengertian dari segitiga restitusi. Jadi kita berharap ya murid itu bisa mandiri dan bisa bertanggung jawab. Pada saat anak itu membuat kesalahan ya, jadi dia bisa mencari solusinya, bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah mereka buat. Di sini ada tahapan-tahapannya, itu ada 3. Helanya capek hela. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, kita lanjut ke laptop atau ke layar ya, ke layar bioskop. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Tadi seperti kita menanyakan alasan ya, alasan kenapa anak itu pasti melakukan kesalahan, pasti memiliki alasannya. Terus yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Ya, terus yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita kembali lagi mengingatkan kepada anak. Kita kan sudah membuat kesepakatan tadi ya, atau keyakinan kelas. Jadi kita ingatkan, kamu ingat keyakinan yang telah kita buat ya, seperti itu. Terus selanjutnya nanti kita lihat di sini ada contoh segitiga restitusi. Ya, di sini ada menstabilkan identitas. Nanti Bapak Ibu silahkan boleh diterapkan ya untuk murid kita di sekolah maupun di kelas ya, di kelasnya masing-masing. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita kepada anak, kesalahan itu hal yang wajar ya. Jadi kita beritahu kepada anak kesalahan itu adalah hal yang wajar, karena kita semua juga pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini ada ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ini termasuk ke dalam menstabilkan identitas. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Biasa kalau anak-anak SD ya suka berantem ya. Nah, kita tidak menghakimi begitu saja, tapi kita tanya dulu alasannya. Terus kita juga beritahu, oh tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Ibu juga atau bapak pernah melakukan hal yang ini, hal seperti ini, kesalahan seperti ini. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, kan kalau berantem tidak sendiri ya. Tidak mencari, ya salah, gara-gara salah, tidak seperti itu ya. Nah, kita mencari bersama-sama itu mencari, tidak ingin mencari tahu siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Kita cari solusinya ya dari permasalahan ini. Ini untuk menstabilkan identitas. Terus selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini ada contohnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi kita tanya alasannya. Anak kesiangan pasti punya alasan. Kenapa? Karena bermain FFK atau karena dia membantu ibunya di rumah ya. Terus, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Bisa wae kan ya hareureui anak atau anak lagi upacara didorongkeun, disurungkeun ya seperti itu. Atau lagi marah, berantem karena kelasnya kotor, mereka bertengkar, bisa wae kan karena kesel ditakol. Jadi bisa melakukan hal yang buruk, tapi tidak seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi dia itu apa ya? Membela diri ya. Di sini ada validasi tindakan yang salah karena dia berbuat benar tentunya, bukan karena berbuat salah. Oke, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya, motivasi pada diri sendiri. Di sini ada apa keyakinan kelas kita. Jadi mengingatkan kembali keyakinan yang telah kita buat. Nilai-nilai kebajikan yang tadi ya, yang secara umum ada apa saja, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Contohnya tadi kalau misalnya upacara bendera kan disiplin ya. Nah, berarti nilai disiplin. Kita ingatkan kembali apakah murid itu sudah melakukan nilai disiplin atau belum. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ya. Jadi kita menanyakan kepada murid ingin seperti apa kelas yang diinginkan, aman, nyaman, dan menyenangkan itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya kembali. Anjeun teh hoyong janten sapertos kumaha pangintennya upami berbuat kesalahan, upami berbuat kelepatan. Jadi ini ya. Oke, next. Nah, di sini ada contoh segitiga restitusi di SDN Cibodas ya. Ini pada saat upacara ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu, anak-anak kita sedang melaksanakan upacara bendera pada setiap hari Senin. Tapi biasanya suka ada anak-anak yang suka tetap saja ya tidak memakai atributnya yang lengkap, terus datang kesiangan ya, selalu ada itu. Kemarin Ibu melihat pada saat kamu terlambat dan tidak memakai seragam lengkap ya? Iya Bu.
Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali Alpa melakukan hal ini? Sudah 4 kali, Bu. Apa ya, kita bahas tadi Alpa. Ada di dan Cibodas memakai seragam suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik Alpa, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Alpa, kita cari solusinya bersama ya. Ya Bu. Alpa sering datang terlambat dan tidak memakai seragam lengkap, pasti punya alasannya. Kenapa? Karena saya sering bergadang, Bu, bermain HP jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah dan tidak memakai seragam lengkap sesuai dengan keyakinan kelas, kita tidak. Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah Alpa langgar? Disiplin, Bu. Menurut Alpa, disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena kalau saya tidak bergadang, saya tidak akan terlambat dan bisa memakai seragam lengkap, Bu. Jadi saya bisa menghargai waktu dan berpakaian rapi. Betul, menghargai waktu dan berpakaian rapi itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Bisa menghargai orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan jadi cepat selesai dan bisa melatih rasa kepedulian. Ya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat dan tidak memakai seragam lengkap. Saya mohon maaf dan tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Iya, Alpa. Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi sehingga tidak terlambat ke sekolah dan memakai seragam lengkap, Bu. Baik, Alpa. Kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi dan memakai seragam lengkap. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Iya, terima kasih, Bu. Contoh kasus yang menggunakan segitiga restitusi ya. Jadi yang pertama kita itu harus tahu dulu ya. Bluetooth mode. Dia itu Waiting for connection. yang pertama itu tadi Bluetooth connected. latar belakangnya itu apa? Pasti setiap orang berbuat kesalahan itu ada alasannya ya. Identitas, validasi, merasa bersalah ya. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan ya, keyakinan yang telah kita buat. Nah itu tadi contohnya, mungkin ada penutup ya. Nah nanti bisa diterapkan ya Bapak Ibu ya dalam menghadapi permasalahan, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi apa? Tindakan yang salah. Terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan ya. Jadi seperti itu ulah pas budak salah teh kurang dicarikan ari maneh deh ya, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Tenang, Bro. Ya tenang bro ya. Jadi murid yang menenangkan ya. Oke, di sini mungkin hanya sekian ya diseminasi pada hari ini penyebaran budaya positif yang saya sampaikan. Di sini ada penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi ini merupakan kompetensi guru ya, ada pada standar kepribadian, profesional dan sosial. Itu merupakan kompetensi guru yang harus dimiliki, dan kan ada 4 ya kompetensi guru itu. Satu lagi apa? Pedagogik ya. Ada pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Nah kita harus memiliki standar ini agar mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ya atau manajer, karena diharapkan kita ini sebagai guru itu menjadi manajer dalam posisi kontrol tadi ya. Yang 5 tadi yang baiknya itu sebagai manajer. Yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab.
Nah, ini merupakan standar nasional pendidikan. Kita aminkan ya, semoga kita memiliki murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kita tidak lupa tentu ya berkarakter ya, tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin sekian. Ada lagi, Am? Pantun atuh. Coba ada yang mau memberi pantun dulu, Cina Pak KS mau memberikan pantun, silakan Pak KS. Dar. Malik. Bongana. Oh tuh, Bongana tadi yang memberikan ide siapa? Atau jalan-jalan kemana lah? Coba. Burung merak makan durian. Cakep. Burung merak makan durian. Guru penggerak emang keren. Balas toh? Balas. Dia teh naon? Burung merak. Makan durian. Coba kasih ide yang ujungnya titik apa? Titik. Hujan. Atau yang ujungnya lah apa? Maksudnya Kepala sekolah. Burung merak makan apa tuh? belewah. Belewah. Apa ya? Kepala sekolah. Oh, burung merak makan belewah. Terakhirnya apa tadi teh? Enggak, burung merak makan belewah terus apa lagi? Oh, udah segitu. Kepala sekolah memang keren. Oh, masuk ya. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi semuanya, tepuk tangan. Masuk. Oke, mungkin mohon maaf masih banyak kekurangan ya saya dalam penyampaian tadi budaya positif ini atau diseminasi. Mohon dimaafkan. Nanti kita sharing ya bersama-sama karena di sini alhamdulillah sudah ada guru penggerak, pengajar praktik juga ya, ada calon guru penggerak angkatan 10 juga ada. Ini juga semuanya calon di sini semua guru-guru hebat semua ya. Bukan berarti yang ikut guru penggerak itu guru penggerak itu hebat, tidak. Tidak ya. Semua guru-guru di sini itu hebat. Guru penggarap tidak kata ya. Penggarap. Oh iya, sekian dulu nanti kita lanjutkan lagi ya. Saya kembalikan lagi ke pengatur acara. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Reni Cahyati SPD yang telah memaparkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif atau yang disebut dengan diseminasi. Salah ya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan, apa yang dipaparkan menjadikan ilmu yang sangat berguna bagi kita semua sehingga kita bisa menerapkan kepada peserta didik kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk closing statement hari ini, dalam kegiatan ini adalah guru yang baik, adalah guru yang bisa membawa peserta didiknya untuk menanamkan budaya yang positif. Baik Bapak Ibu semua, untuk menutup kegiatan ini marilah kita membacakan doa kifaratul majelis bersama-sama supaya kegiatan hari ini menjadikan keberkahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan baik. Oh iya, sekali ini sebelum memulai pembelajaran coba
menghormati. Nah, kalau keyakinan atau kesepakatan hampir mirip-mirip dengan peraturan. Cuma ini berdasarkan hasil kesepakatan kita. Ya, kalian ingin memiliki kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan itu seperti apa? Kalian yang menciptakan. Jadi, misal nih, tidaklah kata itu kan peraturan dulu. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, diganti ya menjadi kalimat yang positif. Kan kalau tidak membuang sampah sembarangan itu kalimatnya negatif ya. Diganti dengan kalimat positif yaitu membuang sampah pada tempatnya. Terus kalian ingin apa lagi nih ya supaya di kelas ini aman, nyaman, enak ya. Tuh gandeng, steril, kelasnya nyaman, bersih. Nah, kalian ingin seperti apa? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau bisa, nanti Ibu kasih kalian sticky note. Nanti kalian tuliskan apa yang kalian inginkan di kertas ini ya. Nanti yang sudah boleh ditempel di depan. Siap? Siap. Oke. Silakan dibagikan ke temannya ya. Mari kita sepakati bersama ya, di sini ada jangan buang sampah. Buanglah sampah kepada tempatnya. Tidak berisik, jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh berisik, buang sampah pada tempatnya. Tidak saling menghormati, membuang sampah. Tidak boleh mencontek. Berkata sopan. Iya. Pakaian harus rapi, berkata sopan. Selalu jujur pada guru teman. Tidak mangkasa saling mempercayai. Aku ingin kelas bersih, saling menghormati. Jangan berisik, saling menghargai, menghormati, berkata sopan, berkata santun, disiplin. Kelas bersih, tidak aku kelas. Ya. Jadi sekarang kita sepakati. Katanya yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Sampah pada tempatnya. Terus tadi banyak berkata sopan. Setuju? Setuju. Oke. Terus saling menghormati.
diyakini oleh kalian ya, keyakinan kelas. Makanya keyakinan ini harus dijalankan ya, harus dijalankan. Karena hasil kesepakatan kita, jadi kalian tanpa harus ibu, hei kamu tidak piket hari ini ya, tapi kalian harus sadar. Ini kesepakatan kita, berarti kita harus sadar kalau lihat sampah, ambil sampahnya, buang ke tempat sampah. Kalau lihat gelas kotor, berarti harus bagaimana? Dibersihkan. Tanpa harus disuruh lagi oleh ibu ya. Jadi kalian harus ingat, oh iya, kesepakatan kelas yang telah kita buat. Siap? Siap. Oke, kalau begitu, untuk kalau kalian setuju dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, coba ibu minta tepuk 3 kali, artinya berarti kalian setuju. 3 kali ya, 1, 2, 3 ya, kalau setuju ya, 1, 2, 3. Ayah ngeremehin bang, tidak apa-apa ya, berarti banyak yang setuju. Siap untuk menjalankan keyakinan kelas kita? Siap. Kalau begitu baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke belajar. Assalamualaikum. Saya Hasan kelas 5A. Saya antusias membuat kesepakatan kelas. Assalamualaikum, saya Dede kelas 5A. Saya senang membuat keyakinan kelas karena bisa menciptakan kelas nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifan kelas 5A. Saya senang bersama teman-teman membuat kesepakatan kelas menjadi menjalankan